Semenjak tahun 2020 hingga Januari 2022, tercatat ratusan ruang kelas sekolah dasar di Karawang mengalami rusak berat dan harus segera dilakukan perbaikan atau renovasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan penganggaran skala prioritas di tahun 2022 untuk perbaikan terhadap sekolah yang mengalami roboh dan rusak berat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Karawang telah mencatat sedikitnya ada 900 ruang kelas sekolah dasar di wilayah Karawang kondisinya sudah mengalami rusak berat dan harus segera mendapatkan perbaikan. Bahkan yang terakhir tercatat ada 3 sekolah yang ambruk sebelum mendapatkan perbaikan atau renovasi. 3 sekolah tersebut diantaranya SDN Bayur Kidul 1 Cilamaya, kemudian SDN 6 Rengas Dengklok, dan yang terbaru SDN Bojong Sari 1. Beresin buku, emang kenapa? Emang kenapa ini buku-bukunya berantakan atau gimana? Hah? Berantakan, kenapa? Sekolahnya kenapa itu? Ambruk, itu sekolahnya kenapa? Ambruk, ambruknya kenapa sih? Kena angin. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Asep Junaidi, ketiga sekolah yang ambruk tersebut kini sudah masuk ke dalam plot untuk diperbaiki. Dari data UPTD Korwil di Kabupaten Karawang, sekolah yang sudah masuk ke Disdik untuk segera mendapatkan jadwal perbaikan di tahun 2022 sekitar 486 ruang kelas. Namun untuk skala prioritas yang akan mendapatkan jatah perbaikan atau renovasi sekitar 160 ruang kelas. Lainnya belajar di mana, Pak? Itu ruang masih ada, Pak. Masih ada 7 ruang. Bisa ada 7 ruang. Ada 7 ruang. Jadi bisa dilaksanakan di ruang itu. Tapi kondisi bagus, Pak? Atau masih layak lah. Masih layak. Masih layak pakai. Asep juga menambahkan jika saat ini untuk perbaikan seluruh ruang kelas yang mengalami rusak berat masih terkendala dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karawang. Namun untuk sekolah yang sudah ambruk, Disdik mengupayakan untuk mencari dana tambahan dari CSR perusahaan yang peduli akan dunia pendidikan di Karawang. Dan sekarang kita masih PTM-nya PTM terbatas ya. Jadi ada yang daring, ada yang PTM, sehingga ya tadilah ada pemberlakuan double shift itu. Ya. Jadi untuk sekolah kayak kemarin misalnya Bojong Sari 1 ya, itu emang sudah tidak terpakai, sudah tidak dipakai, jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Kemudian yang Dengklok 6 juga sama. Nah cuma yang kemarin itu yang Bayur Lor 1 ya selatan itu ya, Bayur Selatan itu emang dia sekolahnya hanya tinggal 2 lokal gitu. Mungkin dia pinjam ke sekolah yang lain gitu. Sementara itu untuk Sekolah Dasar Negeri Bojong Sari 1 yang berlokasi di Kecamatan Tirtamulya yang roboh pada Jumat kemarin masih bisa belajar di ruang kelas lainnya karena masih tersisa 7 ruang kelas yang bisa dimanfaatkan siswa untuk belajar. Sementara untuk siswa Bayur Kidul 1 yang hanya memiliki 2 ruang kelas yang tersisa, terpaksa untuk meminjam kelas dari ruang sekolah yang berada di dekat sekolah tersebut, atau belajar dengan metode belajar kelompok di rumah-rumah warga. Ditambah lagi saat ini di Kabupaten Karawang masih memberlakukan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga siswa masih bisa belajar di rumah tanpa harus datang ke sekolah. Tariana, Karawang.